Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Barsisa, ahli ibadah yang menyembah iblis jelang kematiannya. Barsisa al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid berarti ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki karomah bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah berkata kepada para malaikat. Allah berfirman, Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. para malaikat pun terkejut mendengarnya. Mereka mulai menebak-nebak akan takdir apakah yang membuat Barsisa tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Alkisah, Barsisa memiliki sebuah karomah. Apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut bisa sembuh. Dan itulah yang terjadi pada seorang gadis anak remaja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa, dengan harapan agar putrinya bisa segera disembuhkan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya. Padepokannya berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, sang putri raja masih dalam keadaan gila. Dan saat Barsisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain selain mereka, iblis pun datang menggoda. Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini setelah kesembuhannya nanti. Kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tidak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk lihat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan. Anggap saja sebagai healing. Bujuk iblis penuh kemesraan. Sayang demi sayang, Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri dengan masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. Duhai, celakalah engkau wahai Barsisa. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seorang yang sakti dan ahli ibadah. Jika hal ini diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantakan. Nama baikmu akan tercemar dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan yang tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan godaannya. Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju ke istana. Bodohnya, Barsisa pun kembali mengiyakan tawaran iblis tersebut, padahal tawaran itu sangat menyesatkan. Lalu dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisa penuh lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang ahli ibadah seperti Barsisa, iblis kemudian menjelma menjadi seorang soleh yang ahli ibadah juga, yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi.
Ia kemudian masuk ke dalam istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisa di tengah hutan belantara. Seketika, sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya, dan tanpa ampun, akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan Barsisa lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisa dengan penuh rasa iba, Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun jangan kau hiraukan, sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Apa itu? Sungguh, akan aku lakukan apapun asal engkau mau menyelamatkanku. tanya Barsisa kegirangan. Sembahlah aku. Kata iblis, bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu? Tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku. Bujuk sang iblis lagi. Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barsisa yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak dapat menyelamatkannya. Sementara itu, Barsisa telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah iblis. Sungguh benar-benar Barsisa yang nestapa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Maka dari itu, setelah sholat, marilah kita berdoa untuk senantiasa meminta kenikmatan iman, Islam, dan ihsan sampai akhir hayat kita. Karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati seorang manusia. Semoga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kisah Barsisa ini bisa menjadi pengingat agar kita selalu menguatkan iman kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.